Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gerald Polado Immanuel dari 2005 Gastroenterologi, dan saya bernomor absen 7. Kali ini saya akan menjelaskan tentang akut sinusitis atau rhinosinusitis akut. Akut sinusitis adalah peradangan mukosa hidung dan sinus paranasal dengan gejala tiba-tiba dan durasi yang lebih dari 4 minggu biasanya. Gejala utamanya adalah sumbatan pada hidung, sekret atau nasal discharge, maksudnya sering kental atau bernanah begitu di bagian hidung. Kemudian ada nyeri atau tekanan di bagian wajah, khususnya di bagian sekitar sini, sekitar area mata, dekat alis ini. Dan atau biasanya disertai juga dengan penurunan indera penciuman. Sebagian besar dimulai dari infeksi virus, tapi sebagian kecil juga menjadi infeksi bakteri. Kemudian patofisiologisnya adalah yang pertama, yaitu ketika kita terpapar oleh virus atau alergen tersebut, yang mana inflamasi mukosa pada hidung dan ostium sinus itu terjadi. Jadi ketika masuk di sini ada yang namanya inflamasi. Kemudian edema, ada sumbatan ostium. Ventilasi sinus menurun, tekanan negatif, lalu stasis mukus. Jadi benar-benar mengganggu di area sinus ini. Lalu yang ketiga, adanya disfungsi mukosilier yang mana silia menjadi melambat atau terhambat. Lalu yang keempat, ada perubahan mikrobiota seperti kolonialisasi bakteri opportunistik yang itu menyebabkan peradangan di sini. Dan terakhir ada yang namanya faktor risiko, yang mana infeksi pernafasan saluran atas bisa saja menjadi penyebab lainnya. Virus tersebut bisa berkembang. Oke, untuk cara pencegahannya, yang pertama pasti selalu menjaga kebersihan, terutama area tangan, dan menerapkan etika batuk dan bersin agar tidak menulari temannya juga. Cuci tangan dengan rutin, tutup mulut dan atau hidung saat kita batuk atau bersin, lalu bersihkan permukaan yang tersentuh tadi. Lalu ada juga vaksin yang sesuai anjuran seperti vaksin influenza, pneumococcus sesuai kelompok risiko untuk mengurangi infeksi saluran nafas yang bisa saja menjadi pendukung atau pemicu dari sinusitis. Lalu kita juga menghindari asap rokok atau polutan, karena itu bisa menyebabkan yang namanya infeksi juga bagi saluran pernafasan atas kita. Dan kemudian yang paling walaupun jarang dilakukan tapi penting adalah irigasi salin atau larutan garam yang disemprotkan ke hidung lalu mengeluarkan, yang berfungsi untuk membersihkan mukus dan mendukung fungsi mukosilier. Kemudian data di Indonesia menyebutkan bahwa sebenarnya secara spesifik data terkait sinusitis akut ini masih terbatas karena belum banyak rumah sakit yang melaporkan hal-hal seperti ini. Contohnya saja di salah satu rumah sakit di kota Malang, dari antara periode Januari 2025 ini sampai dengan Juni menyebutkan hanya ada sekitar beberapa puluh kasus di Indonesia. Namun dalam konteks yang lebih lagi dari data historis Kemenkes, penyakit hidung dan sinus ini berada di peringkat ke-25 dari 50 pola penyakit rawat jalan. Jadi sekitar 100.000 kunjungan per tahun. Terima kasih.